Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada channel ini, dan pada kesempatan kali ini mari luangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan kajian tausiah yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Adi Hidayat. Penasaran seperti apa isi daripada kajian beliau? Mari kita simak bersama. Selamat mendengarkan. Maka muncullah Syekh Yasin, Ahmad Yasin. Syekh Yasin ini menarik. Beliau berangkat ke Mesir tahun 1155-56, belajar di Al-Azhar. Ditangkap oleh rejim pada masa itu karena diduga ikut dengan gerakan Ikhwanul Muslimin. Dulu Jamal Abdul Nasir itu sahabatan dengan Syekh Hasan Al-Banna, sahabatan dua-duanya itu. Cuma karena beda pandangan politik, kemudian beda pandangan, maka gerakan Syekh Al-Banna kemudian dimatikan. Singkatnya begitulah. Ya, dianggap kemudian menyimpang karena masalah politik, dan kita nggak ikut-ikut ke sana. Singkatnya bagaimana? Syekh Yasin datang tahun 50-an ke sana, kemudian ke Al-Azhar, ditangkap, dikira gabung ke gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau bingung, nggak tahu kok ditangkap. Setelah kemudian diteliti, diidentifikasi, ternyata nggak terlibat. Tapi dari situ kemudian beliau mengenal lebih jauh. Ikut ke situ, ikut gerakannya, ikut kemudian apa yang dilakukan dari gerakan-gerakan tarbiyahnya, sampai pada tanggal 14 Desember tahun 1987 ketika melihat realita tidak ada yang berjuang lagi, sementara anak-anak ditawan, perempuan dibunuh, orang di jalanan ditembak begitu saja, masyarakat dipecah belah, Al-Aqsa semakin digali semakin dekat, tidak ada yang mempertahankan, sementara dunia Islam di luar tidur semua. Maka beliau membentuk dengan sahabatnya 6 orang, termasuk di situ ada Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rantisi, ya, dengan beberapa kolega yang lain. Maka didirikanlah gerakan Harakah Muqawamah Al-Islamiyah, disingkat dengan Hamas namanya. Itu yang sekarang jadi trending topik gitu, ya. Maka dari tahun 80-an itu mereka dididik oleh Syekh Yasin dengan Al-Quran, diajarkan kepada mereka tentang kisah-kisah ini. Bagaimana perjalanan Yahudi, karakternya bagaimana, sifat penakutnya bagaimana, cara masuk ke mereka bagaimana, seperti apa gambarannya, dan dihitunglah siklus 40 tahunan. 1987, 40 tahun ditambah itu berapa? 2027. Jadi disiapkan oleh beliau 3 fase di surah Al-Isra yang tadi dibaca, khususnya ayat 4 sampai dengan ayat ke-7-nya. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Bani Israel itu, kata Allah, sudah tetap perjalanannya dari sejak generasinya ini berjalan selalu merusak dan mewarisi karakter-karakter tadi. Ya, maka apa yang terjadi? Kerusakan akan terus dibangun sampai ada kemudian ketiga fase. 3 fase ini sudah selesai 2, sekarang masuk yang ketiga. Maka yang ketiga ini, fa idza jaa wa'dul akhirati, maka jika datang janji Allah yang terakhir untuk mereka. Apa fase yang ketiga ini? Ada 3 bagian lagi. 1, liyasu'u wujuhakum. Yang kedua, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Yang ketiga, waliyutabbiru ma 'alahu tatbira. Ya. 1 sekarang sedang diperlihatkan, liyasu'u wujuhakum. Persis sekarang orang-orang itu seperti di era Nabi yang membayangkan hingga bisa ditembus, bentengnya kokoh, intelijennya kuat, sadapannya di mana-mana. Tapi ternyata dunia yang melihat kokoh itu ditunjukkan oleh Allah hanya dengan bahasa mereka, la syirzimatun qalil. Ini bahasanya Firaun. Ini kan cuma ormas kecil, nggak sebanding. Ormas kecil yang nggak sebanding ini ternyata telah bisa mengintersep semua bagian-bagian itu. Dia bisa tembus bentengnya, dia masuk ke dalamnya. Liyasu'u wujuhakum. Tujuannya bukan untuk menunjukkan mereka mampu, bukan, untuk menggugah dunia kalian kemana saja. Yang kalian anggap itu hebat, itu mampu, itu dahsyat, ternyata bisa ditembus, dipermalukan di wajah dunia. 1, janji Allah tiba. Kedua, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Nanti ada fase kedua. Setelah ini terjadi, selesai fase kedua, masuklah ke wilayah Masjidil Aqsa. Kembali lagi milik kita itu. Dihitunglah fasenya 40 tahunan. 1987 fase pertama sekarang berjalan, ditambah 40 berapa? 2027. Itulah fase yang kedua, saat diharapkan paling puncaknya Masjidil Aqsa bisa kembali lagi.
Allah, itulah tadi penyampaian yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Adi Hidayat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan beranjak dulu, tetaplah di channel ini karena kajian beliau belum selesai dan masih banyak hal-hal menarik yang akan disampaikan oleh beliau. Selamat mendengarkan. Alhamdulillah, demikianlah kajian penuh ilmu, hikmah dan manfaat yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Hadi Hidayat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan dan dimudahkan segala urusan beliau dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada para sahabat yang sudah menyimak kajian ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Doa untuk sahabat semua, semoga diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa di kajian-kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan bersama kajian dari guru kita Ustaz Adi Hidayat, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat beraktivitas buat sahabat semua dan sukses selalu. Sampai bertemu di kajian-kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.